Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bertemu bersama melalui ibadah virtual ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan ini kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu mengurapi kami bersama. Biarlah pemberitaan firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar, bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Perkenalkan saya Pendeta Herman dari GKA Sehati Tangerang. Terima kasih diberikan kesempatan oleh Pendeta Dali dan Ibu Like untuk menyampaikan atau membawa firman Tuhan pada saat ini melalui ibadah virtual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saat ini kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan. Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita. Injil Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di manakah Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saya baca kembali ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini saya memberikan tema bagi kita sesuai dengan tema PGI, yaitu berpaling kepada Sang Hidup. Ya. Sekali lagi tema kita berpaling kepada Sang Hidup. Apa arti daripada tema ini? Kita melihat di dalam ayat ini di mana Maria pada saat itu berpaling dan melihat Yesus, ya. Dia melihat Yesus yang bangkit itu, dan dia langsung berkata dalam bahasa Ibrani, yaitu Rabuni, artinya guru. Ada pengakuan di dalam diri Maria. Dia mengaku bahwa Yesus itu adalah guru. Selama dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia dipanggil guru karena mengajar tentang firman Allah. Dia disebutkan tabib, dia disebutkan nabi, ya. Dan dia adalah benar-benar Tuhan yang hidup, ya. Dan dibuktikan sendiri, ya, dia bangkit dari antara orang mati. Dia tidak selamanya tinggal di dalam kematian itu. Kalau kita melihat, ya, 1 minggu yang lalu, ya, di mana Jumat Agung kita ingat bersama, kita mengenang, ya, di mana Yesus disalibkan, ya, dia menderita, dia menerima siksaan dari orang-orang berdosa, dari kepala-kepala Yahudi pada saat itu, imam-imam, ya, ahli-ahli Taurat Farisi, serdadu-serdadu, ya, yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Mereka menolak dia, dan sampai dia dihinakan, disalibkan,
dan terlebih dia dikuburkan, ya. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jadi Maria berpaling kepada Yesus sang hidup. Makanya diberikan tema ini oleh PGI, yaitu berpaling kepada sang hidup. Mari kita melihat kepada sang hidup, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah memikul semua segala dosa-dosa umat manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu. Dosa kita Tuhan tidak ingat lagi. Tuhan sudah tebus, sudah hapuskan, ya, melalui darahnya yang kudus. Dia basuh kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Amin. Ada poster dari PGI, ya, di dalam gambar animasi di mana ada seorang yang disuntik vaksinasi, yang mana orang disuntik tersebut menjerit ketakutan sebelumnya disuntik, dan seorang ibu yang di sebelahnya mengatakan, "Ya elah, sama jarum vaksin aja kok kamu takut? Ingatlah pengorbanannya di atas kayu salib, Pak De." Nah, kalimat terakhir itu yang menarik, yaitu ingatlah pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, seseorang yang divaksin, disuntik, ketakutan melihat jarum itu. Tetapi tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang lebih ngeri daripada itu, tubuhnya diremukan, ya, dicambuk, darahnya tertumpah, dia disalibkan, dipakukan, lambungnya ditusuk, dan sebagainya. Kadang-kadang dalam hidup kita juga sedikit ada masalah langsung takut, ya, putus harapan, lihat perhadapkan dengan masalah atau penderitaan atau apapun sejenisnya, kita langsung hilang pengharapan. Kita tidak mengingat Yesus, di mana dia telah lebih dahulu menderita daripada kita, dan kita tidak datang kepada sang hidup itu, ya. Kita lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita berpaling kepada sang hidup. Kita melihat kepada Yesus yang telah disalibkan di atas kayu salib, yang telah memikul segala penderitaan kita. Terlebih-lebih dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Itu yang kita harus syukuri kepada Tuhan. Itu kita tidak sanggup membalas kasih Tuhan. Kita tidak sanggup membalas kasih Kristus. Ya, dosa kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah, darah Kristus sendiri. Amin. Karena itu mari kita, ya, persembahkan hidup kita ini, kita bawa hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita ikut Yesus, kita terus follow to Jesus. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Kita terus ikut Tuhan Yesus sampai akhir hayat hidup kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan berjanji dia akan setia bersama dengan kita sampai akhir zaman. Ya. Kalau kita benar-benar percaya kepadanya. Karena itu di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang diminta Tuhan, siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ini jaminan Tuhan, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu mari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau ada sampai saat ini masih ragu-ragu, ya, masih jatuh bangun, ya, atau suam-suam kuku dalam mengikut Tuhan, mari kita diteguhkan melalui firman Tuhan hari ini. Teguhkan iman saudara di dalam Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan meneguhkan iman saudara dalam mengikut Tuhan, sehingga kita tidak suam-suam kuku, ya. Orang yang suam-suam kuku, kata firman Tuhan, Tuhan muntahkan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau yang sesungguh-sungguhnya, ya. Seorang yang membawa hidupnya, mau percaya kepadanya dengan mulut dan percaya dalam hati, maka orang itu akan diselamatkan. Di dalam Injil Matius juga diulangi di sana. Iya, ya. Injil Matius pasal 28 ayat 6.
Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya, di dalam Injil Lukas 24 ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan Yesus sudah menyampaikan ini sebelumnya kepada murid-muridnya, bahwa ia akan mengalami semuanya ini, ya, penderitaan ini. Ya, mereka lupa, baru mereka ingat setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Ini jaminan Tuhan Yesus. Yesus sendiri berkata kepada kita melalui firman-Nya, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Orang yang mati di dalam Yesus Kristus, ya, akan beroleh kehidupan kekal selama-lamanya. Karena itu, mari kita, ya, persembahkan hidup kita. Kita pakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah, ya, meninggalkan Tuhan. Tetapi mari kita terus menghadap kepadanya. Kita terus berharap, menaruh pengharapan kepadanya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Diulangi terus ini di dalam firman Tuhan. Sesuai dengan kitab suci, ia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, Paskah atau kebangkitan merupakan sebuah kenyataan, yaitu adanya suatu kemenangan. Seandainya Yesus mati dan tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman percaya kita. Tapi puji Tuhan, ya, luar biasa, Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia telah mengalahkan maut. Ya, dosa kita sudah dihapuskan olehnya. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita ikut Dia. Ya. Jika saudara-saudara dekat dengan Tuhan, maka Ia akan menampakkan diri kepada saudara dengan cara menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Menolong saudara dalam setiap pergumulan yang ada, dan terlebih menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya bagi kita. Kalau kita mencari Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan menyatakan mujizat-Nya bagi kita. Apa yang kita alami saat ini, pergumulan, ketakutan, datanglah kepada Tuhan. Ya. Tuhan pasti akan menolong kita. Terlebih-lebih dosa kita pun yang lebih besar daripada beban kita saat ini. Ya, dosa-dosa kita Tuhan pun sanggup yang memikulnya di atas kayu salib. Tuhan hapuskan itu. Yang Tuhan minta kepada kita, mari kita dekat dengan Dia, mari kita datang kepadanya. Ya, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita telah dibeli dengan darah-Nya, ya, telah lunas dibayar. Jadi kita jangan main-main atas hidup kita. Hidup kita bukan milik sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus. Karena itu mari kita persembahkan diri kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Karena itu mari kita bersama-sama bangkit bersama dengan Kristus. Bangkitlah dalam iman dan kalahkanlah ketakutan. Amin. Saya ulangi lagi. Bangkitlah bersama dengan Kristus. Bangkitlah dalam iman dan kalahkanlah ketakutan. Taklukkanlah iblis, ya, di atas kuasa nama Yesus. Taklukkanlah iblis oleh kuasa darah Yesus. Hiduplah sebagai orang yang telah dimerdekakan. Amin. Sengat iblis telah dihancurkan oleh kuasa darah Kristus. Ya. Sebab itu percayalah kepadanya, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Ya.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ya, maka Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya ulangi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya kepada Dia, maka kita akan diselamatkan olehnya. Melalui kebangkitannya, kita memperoleh kemenangan, pengampunan, kesempatan, ya, dan harapan-harapan yang baru di dalam Dia. Tugas kita saat ini, mari terus kita memberitakan kabar gembira ini, kabar baik itu. Ya, kita terus memberitakan Injil. Kita bawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau ada keluarga kita yang belum diselamatkan, yang jauh daripada Tuhan, yang belum percaya kepada Yesus, bawalah kepada Tuhan. Beritakanlah Injil, maka upahmu besar di surga. Tuhan selamatkan mereka. Kalau kita membawa kalau kita membawa satu jiwa kepada Tuhan, maka Tuhan membuka pesta di surga. Upah kita besar di surga. Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Ya. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Iman kami dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberikan kami keselamatan. Terpujilah Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.